Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Denny Pratama, nomor induk mahasiswa 111212006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional, modul ke-9, mata kuliah pengantar ekonomi makro, dosen pengampu Laode Muhammad Nikmat Jaadi, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Apa sih pengertian perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Berikut contoh transaksi dagang antara negara Malaysia dengan negara Indonesia. Beberapa manfaat perdagangan internasional yaitu meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara, memperluas lapangan kerja, menjaga stabilitas harga, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, menumbuhkan output di dalam negeri, dan peningkatan pendapatan nasional, mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Ada beberapa faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu perbedaan sumber daya alam, adanya perbedaan selera, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, adanya spesifikasi, perbedaan iklim, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan iptek. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Yang kedua, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang keempat, perbedaan mata uang antar negara. Yang kelima, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keenam, kualitas sumber daya yang rendah. Apa itu teori perdagangan internasional? Teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Beberapa tokoh teori dari perdagangan internasional. Teori merkantilisme, teori ekspor-import yang dikemukakan oleh Victor de Riquetti, yaitu satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo adalah suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil daripada barang lainnya. Teori ketersediaan faktor produksi yang dikemukakan oleh Heckscher-Ohlin. Lanjutan basis dari keunggulan komparatif adalah faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Apa sih labor intensity itu dan capital intensity? Labor itu maksudnya padat karya, dan capital intensity itu padat modal. Kebijakan perdagangan internasional.
Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Yaitu segala tindakan pemerintah atau negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan impor perdagangan internasional. Yang pertama, kuota adalah jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Jadi di sini maksudnya kuota itu bukan kuota internet ya. Di sini maksudnya kuota jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode. Yang kedua, tarif. Penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Yang ketiga, subsidi adalah kebijakan yang bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Yang keempat, larangan impor, yaitu kebijakan yang diberlakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Kebijakan ekspor perdagangan internasional. Yang pertama, diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Yang kedua, pemberian premi, yaitu salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Yang ketiga, adanya politik dumping, yaitu penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Yang keempat, politik dagang bebas, yaitu suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Yang kelima, larangan ekspor, yaitu kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Selanjutnya, tujuan kebijakan perdagangan internasional. Apa sih tujuan kebijakan perdagangan internasional itu? Yang pertama, mengendalikan ekspor dan impor. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Sekian dan terima kasih penjelasan perdagangan internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.